Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjuti pengajian. Kita sudah memasuki maqalah ke-27 di kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man bidunyahu istaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tarkud dunya amarru minas sabri wa ashaddu min hatmish syuyufi fi sabilillah wa la yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu misla ma yu'ti asy-syuhada'a wa tarkuha qillatul akli wa syab'i wa bughdun sana'i minan nas fa innahu man ahabban sana'a minan nas ahabbad dunya wa na'imaha wa man syarrahun na'imu kullun na'imi falyada'id dunya was sana'a minan nas. Yaitu maqalah ke-27 ini menampilkan sebuah syair Bahar Kamil, ya. Yaman bidunyahu istaghal, ya. Yang pertama, yaitu syair yang pertama, wahai orang yang sibuk dengan dunia, sungguh ia telah tertipu oleh banyaknya lamunan. Qad gharrahu tulul amal. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, syair Bahar Kamil ini, ya, mengingatkan kita pada pentingnya menyadari hakikat kehidupan dunia yang hanya sementara. Banyak orang yang terlalu sibuk dengan urusan duniawi sehingga mereka terlena oleh lamunan, angan-angan dan harapan yang panjang tanpa mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat, ya. Kalau dia seorang pekerja, ya, mungkin di angan-angannya ingin menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih tinggi dari atasannya, ya. Itulah lamunan-lamunan terkadang membuat orang terlena, ya. Kalau dia seorang konten kreator, mungkin pikirannya bagaimana memikirkan dapat bintang yang banyak, bagaimana penggemarnya banyak, bagaimana yang subscribe-nya banyak, bagaimana yang like-nya banyak, ya. Kesibukannya terus itu aja tanpa memikirkan akhirat, ya. Akhirnya terjerumus di dalam cinta kepada dunia. Ya, pesan ini juga seringkali dijumpai dalam nasihat-nasihat ulama atau kutipan hikmah dari para salafus soleh, ya. Mereka mengingatkan agar manusia tidak terlalu tenggelam dalam kesibukan dunia sehingga melupakan tujuan akhir hidup itu,
yaitu bertemu dengan Allah liqa rabbih dan mempertanggungjawabkan segala amalnya ketika di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke alam kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya. Surat At-Takasur ayat 1 sampai 2. Semoga kita semua ya termasuk orang-orang yang senantiasa ingat akan hakikat hidup dan memanfaatkan waktu dengan baik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Yang kedua adalah hatta dana minhul ajal, yaitu syair bahar yang kedua ini, yaitu atau dia tidak pernah berhenti dalam kelalaian sehingga ajal yang ditentukan mendekatinya, ya. Jadi syair Bahar Kamil yang kedua ini menggambarkan keadaan manusia yang terus-menerus lalai dari mengingat Allah dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Sehingga tiba-tiba ajal menjemputnya tanpa persiapan. Ya, kelalaian ini sering disebabkan oleh kecintaan terhadap dunia, angan-angan panjang, dan kesibukan yang membuat seseorang lupa akan hakikat hidupnya. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata menyesalinya, ya Tuhanku, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Tetapi Allah sekali-kali tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Surat Al-Munafikun ayat 10-11. Peringatan ini mengajak kita untuk segera meninggalkan kelalaian, memperbanyak amal kebaikan, dan selalu mengingat bahwa hidup ini sementara. Jangan sampai kita baru sadar ketika sudah terlambat. Rasulullah SAW bersabda, gunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya. Semoga kita semua senantiasa diingatkan, ya, untuk memperbaiki diri sebelum waktu kita habis. Yang ketiga, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Ya. Yang ketiga. Jadi mati itu datang tanpa pemberitahuan, sedangkan kubur itu peti amalan. Jadi syair Bahar Kamil yang ketiga ini mengingatkan kita bahwa ya, kematian adalah sesuatu yang pasti, tetapi waktunya tidak pernah diberitahukan. Tidak ada notifikasi kayak di Facebook, kayak di YouTube dan Google, tidak ada. Ya. Sebagai manusia kita tidak memiliki kendali atas kapan dan bagaimana ajal akan menjemput. Oleh karena itu penting untuk selalu bersiap dengan amal yang baik, karena setelah mati hanya amal yang kita bawa ke dalam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Surat Al-A'raf ayat 34. Rasulullah SAW bersabda,
ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kubur adalah tempat pertama di antara tahapan akhirat. Tempat amal-amal manusia akan dihitung sebagai bekal menuju kehidupan selanjutnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kubur itu adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah. Namun jika tidak selamat, maka setelahnya akan lebih sulit. Hadis riwayat Tirmizi. Pesan ini mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda taubat dan amal kebaikan. Hidup di dunia hanyalah persiapan untuk kebahagiaan yang abadi di akhirat. Semoga kita selalu termasuk hamba yang mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan amal soleh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya adalah isbir ala ahwaliha, la mauta illa bil ajal. Bersabarlah menghadapi kesusahan, tiada mati tanpa ajal yang menentukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkul dunya amru minas sabri. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada dia pahitnya sabar, dan lebih berat daripada dipukul dengan pedang di jalan Allah. Tidakkah seseorang meninggalkannya kecuali Allah memberikan kepadanya seperti apa yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Meninggalkan keduniaan itu ialah mengurangi makan dan rasa kenyang, serta tidak suka dipuji oleh orang lain. Karenanya barang siapa yang mencintai kenikmatan surgawi, hendaklah ia meninggalkan dunia dan kenikmatannya serta pujian dari manusia. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nasihat ini mengandung pelajaran yang mendalam tentang kesabaran dan zuhud. Zuhud itu tarkud dunia, jadi meninggalkan kebergantungan pada dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa dunia hanyalah tempat sementara dan kenikmatannya tidak sebanding dengan kenikmatan surga yang kekal. Kesabaran dalam menghadapi kesulitan dunia serta meninggalkan keinginan berlebihan terhadap dunia adalah jalan menuju ridho Allah dan derajat tinggi di akhirat. Dalam hadis yang disebutkan Rasulullah menjelaskan bahwa meninggalkan dunia atau zuhud lebih berat daripada kesabaran dalam menghadapi ujian atau bahkan berjuang di jalan Allah. Namun ganjarannya sangat besar, setara dengan pahala para syuhada. Zuhud di sini tidak berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi memprioritaskan akhirat daripada dunia. 3 poin utama zuhud yang disebutkan. 1, mengurangi makan dan rasa kenyang. Hal ini mengajarkan kesederhanaan dan menghindari sifat rakus, karena kesederhanaan mendekatkan hati kepada Allah. Yang kedua, tidak suka dipuji oleh manusia. Zuhud sejati adalah melakukan amal bukan karena ingin dipandang baik oleh manusia, atau pencitraan, melainkan karena mengharap ridho Allah. Yang ketiga, meninggalkan cinta terhadap dunia dan kenikmatannya.
Artinya apa? Artinya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, tetapi hanya sebagai sarana menuju akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang relevan dengan nasihat ini, dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu, ya. Surat Al-Hadid ayat 20, ya. Hadis serupa dari Nabi SAW, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, jadi meninggalkan keduniaan bukan berarti meninggalkan usaha atau hidup secara ekstrim. Tidak. Ya, tetapi menjaga hati agar tidak terikat pada dunia dan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Barang siapa yang mampu melakukan ini, ia akan mendapatkan kenikmatan surgawi yang tak tertandingi. Ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan dan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hakikat dari nasihat dan hadis tersebut adalah juhud, yakni sikap hati yang tidak terikat pada dunia. Jadi meskipun seseorang masih menjalani kehidupan di dalamnya, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya atau hidup dalam kemiskinan, tidak. Tetapi lebih kepada cara pandang yang mendahulukan akhirat daripada dunia. Ya. Adapun hakikatnya yang pertama, satu, dunia adalah sementara, akhirat yang kekal. Ya. Artinya Allah menciptakan dunia sebagai ladang ujian, bukan tujuan akhir. Dunia menawarkan kenikmatan sementara yang seringkali membuat manusia lupa akan hakikat penciptaannya. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan permainan, la'ibun walahun, ya, permainan dan senda gurau. Dan sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jika mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 64. Hakikat yang kedua yaitu meninggalkan dunia bukan berarti menolak dunia. Ya. Artinya meninggalkan dunia berarti tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama atau mencintainya secara berlebihan. Rasulullah SAW dan para sahabat menjalani kehidupan yang sederhana, walaupun mereka memiliki kesempatan untuk hidup mewah. Ya. Sebagaimana ungkapan zuhud bukan berarti engkau tidak memiliki apa-apa, tetapi zuhud adalah ketika dunia tidak menguasai hatimu. Yang ketiga adalah sabar dan zuhud membawa kedamaian. Ini hakikat yang ketiga, ya. Artinya kesulitan dalam meninggalkan dunia seperti menahan diri dari kemewahan, menahan nafsu, atau menghindari pujian manusia, sebenarnya melatih jiwa untuk lebih dekat kepada Allah. Allah menggantinya dengan kebahagiaan yang sejati dan kenikmatan yang kekal di surga. Jadi barang siapa yang menginginkan akhirat dan bersungguh-sungguh ke arahnya, maka mereka itulah yang amalnya akan diterima. Surat Al-Isra ayat 19. Hakikat yang keempat adalah ganjaran besar bagi orang yang zuhud. Artinya ganjaran yang Allah janjikan bagi mereka yang meninggalkan dunia untuk akhirat sangat besar, bahkan setara dengan pahala para syuhada. Zuhud adalah bentuk pengorbanan yang menunjukkan kecintaan kepada Allah lebih daripada kepada dunia. Walhasil hakikatnya nasihat ini mengajarkan manusia untuk menjadikan dunia sebagai sarana bukan tujuan, mengutamakan akhirat dalam segala perbuatan, menjaga hati agar tidak bergantung pada pujian atau kenikmatan duniawi, dan lain sebagainya. Semoga kita termasuk orang yang memahami hakikat ini dan mampu menjalani kehidupan dengan hati yang selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bisa dipahami
iktafakum bihadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.